Selamat malam teman-teman. Nah, di webinar ini teman-teman, saya akan coba membahas tentang trader ya, yang mungkin sudah lama trading ya teman-teman, tapi menemui jalan buntu. Siap Pak Rizal ya, menemui jalan buntu teman-teman. Sebenarnya permasalahannya klise. Ke- Kembali ke banyak hal ya, banyak hal yang biasa sering saya sampaikan. Cuman di malam ini saya akan coba ajak teman-teman untuk flashback ke belakang ya. Saya akan coba ajak teman-teman untuk flashback ke belakang, seperti apa yang kita lakukan dalam dunia trading, lalu hal apa yang kita lakukan ya teman-teman. Dan yang pasti mindset kita juga berpikirnya seperti apa tentang trading ini teman-teman. Ya, mungkin ada yang belum join ke channel Telegram STA. Yang belum join silakan join dulu di Semarang Trader Academy. Teman-teman bisa ketik aja ya di Telegramnya Semarang Trader Academy. Nanti Anda akan diarahkan ke sini. Yang gambarnya ini teman-teman. Control yourself. Ya. Oke, sementara baru 78 orang yang melihat linknya. Gak apa-apa, nanti sambil nyusul ya teman-teman. Oke, selamat malam ya teman-teman. Kenapa malam ini saya coba ajak teman-teman kita berbicara tentang jalan buntu ya. Kita berbicara tentang jalan buntu. Dan nanti mungkin saat saya bertanya saya minta tolong teman-teman respon juga. Jadi saya akan ngerti ya dari mana saya harus meluruskan yang ruwet atau yang buntu teman-teman ya. Memberi gambaran untuk teman-teman yang mengalami kebuntuan ya. Oke, malam Pak Sugeng. Nah teman-teman, saya mau tanya, rata-rata rata-rata Anda di sini sudah trading berapa lama? Ya, malam Pak Vicky. Sudah trading berapa lama, teman-teman? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Dan apakah Anda mengalami stagnasi? Ya, stagnasi dalam arti ya tradingnya gitu-gitu aja, teman-teman. Tradingnya gitu-gitu aja, malah cenderung mungkin menurun performanya. Ya, saya perlu ngerti, teman. Berapa lama, teman? Siap. 2 tahun stack kena prank katanya. Malam Mas Boy. 4-5 tahun dari Dokter Rizal. Ya. Nah, saya sebut nama nggak apa-apa ya di sini ya teman-teman ya. Dari Mas Nurhuda. 2 tahun stuck zong kena prank. Nah, kena pranknya ini kena scam, kena tipu atau bagaimana Mas? Kalau kena tipu kan mungkin Anda diiming-imingi ya. Anda diiming-imingi sesuatu and then
And then Anda tergiur dengan iming-imingan tersebut. Oh, scam grup Telegram, admin hilang. Oke. Lalu setelah admin hilang itu apa yang Anda lakukan, Mas? Mencari lagi grup baru atau mencoba belajar mandiri? Kita sambil bedah satu-satu ya, teman-teman. Rokoknya bisa dihidupin dulu, kopinya diminum dulu. Kalau dari Pak Rizal, ya, Dokter Rizal, Bapak 45 tahun, apa yang terjadi, Pak, dalam 45 tahun itu? Kenapa dan dalam perjalanan 45 tahun itu sampai hari ini apa yang Bapak dapat? Dari Mas Nurul Huda, scam grup Telegramnya belajar mandiri tapi kena FOMO di Telegram juga. Ya, kena FOMO di Telegram juga. Oke, FOMO. Sip. Pak Franky, 2 tahun. 2 tahun ada perkembangan yang signifikan, Pak. Perkembangan bagus. Ada Pak Aan sejak reformasi. Itu sudah cukup lama ya, Pak. 98 ya, Pak. FOMO itu salah satu hal yang susah disembuhin, teman-teman. Ya, susah disembuhkan. Why? Susah disembuhkan. Karena saat ada ajakan, ada info masuk ke kita, terkadang kita sulit menolak info itu. Ya, teman-teman. Dulu saya awal belajar trading itu ya 2012 2013 lah, teman-teman. Saya awal belajar, ya belajar dalam arti saya mencari mentor, saya mencari ilmu itu 2011 2012 2013, teman-teman. Dari sebelumnya saya trading dari 2008. Ya 4 tahun, hampir 5 tahun itu babak belur minta ampun. Ya, teman-teman. Jadi cukup lama saya mencarinya. Ya, 2 tahun lebih. Tahun pertama kemaki. Setelah tersesat, harus cemplung got. Bagus. Oke. Pak Vicky ini cukup lama, mulai 2010, stop tahun 2014, 2021 Juni, trading mulai sehat setelah diwejangi Pak Megan. Siap Pak Vicky, thank you. Ya, teman-teman. Nah, saya sendiri merasa begini, teman-teman. 2008 ya sampai 2012 2013 saya sama sekali nggak ada kemajuan dalam trading. Dan dulu YouTube belum semarak sekarang, teman-teman. Sarana buat belajar belum seterbuka sekarang. Ya, teman-teman harus ngerti ya bahwa 10 tahun yang lalu sarana belajar trading belum seperti sekarang. Ya, belum kayak sekarang YouTube gampang, banyak konten bersponsor, ya, banyak video pembelajaran, banyak seminar, banyak webinar, banyak influencer yang membantu kita. Sekarang banyak, teman-teman. Dulu hampir susah mencarinya, belum terekspos mungkin. Nah, tetapi sekarang itu sangat mudah. Tantangannya dulu adalah susah kita mencari informasi untuk kita. Ya, teman-teman. Tapi di sekarang ini tantangannya apa, teman-teman? Ya, menurut Anda sekarang ini tantangannya apa, teman-teman? Kalau dulu tantangannya adalah susah cari info, susah cari rekomendasi, belajar di mana. Kalau sekarang tantangannya apa, teman-teman? Boleh respon. Kalau saya karena nggak ada perkembangan berhenti, takut trading. Oke. Jadi lebih ke mawas diri ya Pak ya.
Pak Franky jadi kemawas diri karena belum ada perkembangan, jadi berhenti dulu daripada kalau bahasa Jawanya kebacut ya, kebacut daripada makin dalam. Seperti itu mungkin ya. Nah, tantangannya sekarang itu teman-teman, tantangannya FOMO, banyak TikTok yang ngajain FOMO, banyak mentor abal-abal, full margin cut sini. Tantangannya nggak mau sabar karena orang-orang terlalu barbar, ya teman-teman. Terlalu banyak info jadi bingung mau ikut yang mana. Yes, keseringan loss. Oke, Pak Franky. Jadi kita mau sendiri itu memang lebih baik, ya. Mau sendiri lebih baik. Oke, teman-teman tahu ya bahwa tantangannya sekarang adalah Anda ada di zaman di mana banyak banyak orang yang menampilkan profilnya mereka sebagai trader, ya, menampilkan profilnya mereka sebagai trader, tapi kita nggak ngerti. Yang mereka ceritakan cara mudah, cara mudah, cara mudah. Padahal jujur, trading itu nggak mudah, teman-teman. Belajar butuh effort yang luar biasa, ya. Belajar itu butuh effort yang luar biasa. Saat Anda sudah menyadari kesalahan Anda di mana, berhenti itu lebih baik. Ya teman-teman, berhenti itu lebih baik. Oke, jadi saat Anda mulai merasakan hal yang tidak nyaman, oh ini harusnya nggak gini. Karena apa? Mungkin Anda depo terus, maybe ya teman-teman. Atau Anda loss terus, oh ini caranya nggak begini teman-teman. Kita berhenti dulu, cari ilmu dulu, baru nanti berangkat lagi. Saya mau cerita dikit. Ada tukang kayu ya teman-teman. Dia biasa potong pohon di hutan. Dia potong pohon. Sewaktu dia beli alatnya buat potong itu, setiap harinya dia bisa potong 10 pohon lebih. Semakin jalan waktunya, mungkin alat buat potong pohonnya itu sudah mulai tumpul ya. Dia paksakan untuk terus. Dan performanya turun. Dia mengalami stagnasi. Atau malah bahkan dia performanya turun, turun, turun. Dan makin sehari dia bisa menghabiskan hanya satu pohon, teman-teman. Maybe kita pun ada di zona seperti itu, di posisi itu. Jadi mau nggak mau kita toleh ke belakang, kita beli alat yang baru, atau alat itu kita asah lagi. Jadi memang ada waktunya kita untuk berhenti. Ya, kita ada waktunya berhenti. Berhenti karena apa? Kita tahu, oh, yang saya kerjakan ini nggak harusnya kayak gini. Yang saya kerjakan ini salah, teman-teman. Ya, jadi perlunya kita yang disebut dengan mawas diri. Buat saya, mawas diri itu perlu sekali. Why? Karena kita akan tahu batasannya. Apakah saya terus atau saya harus kembali dulu. Kembali dulu bisa ambil bekal, bisa isi bensin, atau anything else. Ya teman-teman. Oke. Jadi saya minta tolong buat teman-teman, saat Anda mengalami stagnasi, ya, coba berhenti dulu. Kita berbicara pada diri kita sendiri. Kenapa dan ada apa? Ya, kalau kita nggak berbicara pada diri sendiri dan kenapa dan ada apa, kita akan terusin. Dan Anda tahu resiko di bisnis forex itu. Anda deposit 1 juta, anggap aja $100, teman-teman. Itu nanti, ya, mobil, kendaraan, rumah, aset Anda, apapun itu yang banyaknya minta ampun, itu bisa kesedot semua ke sana loh. Ya, Anda berhenti saat itu semua sudah habis. That's
too late, itu terlambat. Ya teman-teman. Saya sering bilang hal ini ke teman-teman. Jangan sampai semuanya jadi makin terlambat. Jangan sampai semuanya makin terlambat, teman-teman. Jadi saat Anda sudah mulai merasakan hal yang gak pas, berhentilah, koreksi diri, cari bantuan, cari bantuan. Ya teman-teman. Oke. Saya minta tolong ini. Ada yang nyepam, Mas Dandung, boleh minta tolong diatasi. Ya, soalnya nanti chatnya teman-teman tertumpuk nanti. Nanti teman-teman ketumpuk nanti chatnya. Nanti malah kita nggak bisa ngobrol dengan baik. Nah, oke, teman-teman bisa mengerti ya. Seperti tadi saya bilang, bisnis forex itu Anda masuknya $100, bawanya bisa ribuan kali lipat, teman-teman. Ya, oke. Ya, teman-teman. Jadi pesan saya saat Anda stagnasi atau malah Anda turun terus di bisnis forex, Anda berhenti dan cari bantuan. Menghindari jalan buntu, Anda tengok tetangga, Pak ini jalannya memang buntu ya, saya harusnya lewat mana? Bertanyalah, jangan takut, jangan ragu, jangan malu teman-teman. Ya, dan semoga yang menjawab itu orang yang tahu. Ya, semoga yang menjawab itu orang yang tahu. Jangan juga orang yang menjawab itu orang yang nggak tahu. Wah, itu makin 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 repot juga, teman-teman. Oke, menghindari jalan buntu, mengatasi kesalahan umum dalam trading, teman-teman. Kesalahan umum orang-orang dalam trading ya masalah yang umum yang biasa aja. Tetapi banyak orang nggak sadar, nggak menyadari, nggak sadar dan nggak menyadari, teman-teman. Ya, ini saya jabari satu persatu ya, teman-teman. Gagal dalam trading, gagal dalam trading. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan. That's the point pertama. Trader yang kurang memahami mekanisme pasar forex, termasuk cara kerja pasangan mata uang, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, indikator teknis cenderung mengambil keputusan berdasarkan spekulasi atau asumsi daripada analisis yang mendalam. Oke, okay. Ada yang trading di sini sampai hari ini masih pakai asumsi, masih pakai feeling. Perasaan saya ini harga akan up nih. Harusnya dia naik nih malam ini. Ada yang seperti itu, teman-teman? Ada yang seperti itu. Oke, masih kalau hujan baik, kalau cerah sal banyak kata Pan. Ya teman-teman. Nah, saat bicara tentang feeling, coba deh teman-teman ya di Semarang Trader Academy di channelnya di YouTube-nya kita ajarkan banyak hal. Anda bisa belajar dulu dari channel. Mau yang gratis di sana, mau yang intensif ada kelasnya. Ya, nggak pakai feeling tapi nggak pakai konfirmasi. Oke, iya Pak, betul Pak Vicky. Nah, jadi itu teman-teman, asumsi dan feeling itu minta tolong dikesampingkan. Kalau saya sering bilang ke teman-teman di kelas ya,
Kita trading bukan dengan feeling, tapi dengan sebuah intuisi. Karena intuisi adalah sebuah hal yang biasa terasah ya, terasah. Karena sudah punya datanya, karena sering mengerjakan, jadi dia terbiasa. Misalkan pemotong ikan, dia karena saking biasanya potong ikan, dia tahu dia harus potong dan yang mana. Dia saking biasanya potong kerbau, dia tahu harus potong yang mana dan sekali potong dia langsung ke titik yang utama, teman-teman. Jadi nge-build sebuah kebiasaan untuk analisa yang lebih jelas. Itu nggak mudah. Beda intuisi dan prediksi. Kalau intuisi kan tadi ya Pak ya, feeling tapi lebih terasah karena dia punya data, punya kebiasaan. Kalau prediksi itu kita berpikiran ini yang menang mana nih, ya. Tapi kan ada faktornya juga. But yang kita pikirkan juga kalau prediksi kan kita bicara tentang probabilitas juga ya Pak ya. Jadi probabilitas dan intuisi sangat berbeda karena itu kemungkinan dan ini adalah sebuah kebiasaan yang terbentuk jadi sebuah intuisi. Ya, menurut saya seperti itu Pak. Tanpa pemahaman yang kuat tentang analisis teknis atau analisa teknikal ya teman-teman. Dan fundamental trader akan kesulitan mengidentifikasi peluang trading yang baik berisiko membuat keputusan yang tidak tepat. Jadi at least memang analisa itu tetap penting. Analisa teknikal kah atau analisa fundamental. Tergantung Anda ikut yang blok mana. Blok fundamental atau blok teknikal. Ya teman-teman. Jadi yang pertama harus ngerti itu tetap kembali lagi adalah knowledge. Ya, knowledge. Mengatasi cepat keluar market. Oke, nanti akan saya bahas itu, Mas. Ya, kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Teman-teman tolong ini garis bawahi. Yang kedua, ketidakmampuan mengelola risiko. Pengelolaan risiko yang buruk seperti menempatkan ukuran posisi yang terlalu besar atau tidak menggunakan SL dengan benar. Menyebabkan kerugian besar. Ya, teman-teman. Dan mempengaruhi modal trading secara signifikan. Tidak memiliki rencana pengelolaan risiko yang jelas dan konsisten juga dapat menyebabkan trader terjebak dalam situasi pasar yang merugikan. Rugi itu biasa, rugi itu makanan sehari-hari trader. Karena apa? Saat Anda klik ya, masuk market buy atau sell, yang Anda alami pertama apa teman-teman? Anda pasti kena spread. Belum nanti kalau ada komisinya. Yang Anda pertama lakukan saat Anda klik adalah rugi. Jadi kita harus terbiasa dengan namanya resiko, kerugian. Tetapi kerugian yang diukur, teman-teman. Ya, kerugian yang diukur. Oke, pengetahuannya sudah tahu, resikonya bisa Anda kelola. Itu salah satu hal yang saya bilang kemajuan. Ya, teman-teman. Materinya sudah ada untuk presisi entry, metodenya, manajemen resikonya sudah paten. Resiko yang buruk tidak menempatkan ukuran posisi yang terlalu besar. Ya, menempatkan ukuran posisi yang terlalu besar. Atau tidak menggunakan stop loss dengan benar. Ya, teman-teman. Ini sangat dalam kalau dikorek. Ya, sangat dalam mengelola resiko. Ya, pertama tadi metode, kedua money management atau pengelolaan resiko. Yang ketiga, kita punya emosi yang tak terkendali. Trader yang tidak dapat mengendalikan emosi seperti ketakutan, keserakahan, atau kegembiraan cenderung membuat keputusan. Oke, boleh Pak. Nanti saya jawab bareng Mas Dodi ya Pak ya. Ya, berdasarkan emosi daripada hal yang objektif.
Emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan trader untuk keluar dari posisi yang menguntungkan terlalu cepat, Mas Dodi. Ya, emosi. Karena takut keuntungan yang sudah terjadi tadi hilang. Atau sebaliknya mempertahankan posisi yang rugi karena berharap pasar akan berbalik. Jadi pengelolaan emosi itu kita harus cukup dalam. Nah, oke teman-teman. Kita bicara seperti ini ya teman-teman. Cepat keluar dari market ya. Iya dia masuk ditanyakan ya. Cepat keluar dari market teman-teman. Oke. Nah, santai Om Eko masih panjang. Kenapa penyebabnya? Oke. Saya mau tanya dulu Mas Dodi, tolong dijawab. Modal berapa Mas? Modal berapa enam Mas? puluh enam Berapa? puluh Mas. enam Modal puluh enam enam puluh puluh 60 US dollar. Ya, Open lot ya minimal satu itu Mas. satu satu apa itu Mas? Minimal satu lot biasanya. Apa sampai Mas 60 dolar satu lot? Banyak layarnya Mas. Oh, banyak layer. Ya, Banyak layer. Jadi lotnya banyak lah ya. Karena kalau misalnya 60 US dollar sepertinya untuk open satu lot nggak cukup. Meskipun leverage-nya 1.500 nggak cukup. Karena 1.500 butuh 200 dolar untuk. Oh, ada ya. Ada ya. efeknya 2000 Mas. Oh, leverage-nya 2.000. Aduh, saya nggak pernah pakai itu, Mas. Oke. Oke, teman-teman. Nah, modal 60 US dollar, open banyak layer, lot banyak, teman-teman. Nah, mau tidak mau, ini kita bicara ya, teman-teman. Kalau tidak cepat keluar, pastinya takut harga balik. Ya, betul ya, Mas Dodi? Cepat keluar dari market sebabnya apa berarti? Modal 60 US dollar, open banyak layer, ya. Kalau tidak cepat keluar, pastinya takut market balik. Jadi ini adalah kondisi di mana Mas Dodi merasakan ketakutan bahwa oh ini sudah untung, mungkin dari 60 US dollar itu bisa jadi tiba-tiba jadi 150 200 dolar ya Mas Dodi ya. Iya Mas. Ya, atau gampangnya tiba-tiba jadi 120 dolar lah, 100 kali lipatnya lah ya. 100%. Internet saya kurang stabil ya. Nah, pasti pemikirannya kalau nggak cepet keluar takut harga balik. Karena apa? Modalnya cuma 60 US dollar. Ya teman-teman. Ya. Berarti kita sudah tahu dulu kenapa cepat keluar dari market karena modalnya segini dan lotnya banyak. Karena kalau tidak cepat keluar, mau tidak mau, ini menjadi ketakutan. Kalau harga balik modalnya malah hilang. Betul ya Mas ya? Takut hilang modalnya ya, betul ya? Setuju Mas. Setuju, oke. Takut kehilangan modal. Nah, caranya gimana teman-teman? Biar tidak cepat keluar dari market. Ya, harus tahu resiko dulu. Ya, biar gak cepat keluar dari market, teman-teman harus tahu tentang resiko dulu. Resikonya apa dan seberapa. Mungkin kalau Mas Dodi ya dengan modal 60 US dollar, lalu yang diresikokan anggap saja 10 US dollar. Oke, yang diresikokan 10 US dollar. Ini Anda akan lebih
enak hatinya untuk menahan profit. Sudahlah saya tahan profitnya. Sampai 1:1, 1:2, 1:3 sampai target maksimal. Ya Mas. Karena tahu yang dirisikokan ini. Daripada ini, resiko semua modal. Ya. Jadi mungkin Mas Dodi saran saya membagi resiko. Jangan $60 resiko itu dijadikan satu. Dibagi aja. Ya. Atau Mas Dodi punya uang $1.000 dibagi $50, $50, $50 di cash management. Itu pun bisa. Ya. Jadi saat Anda nggak tahu resiko, itu kita pasti akan takut. Ya. Kita akan takut. Teman-teman pernah masuk ke kolam renang, padahal Anda fobia kedalaman, ya. Anda masuk kolam renang, ada fobia sama air, fobia sama air yang dalam, takut. Ya, karena mungkin nggak ngerti resikonya. Seberapa dalam air itu, Anda akan takut. Tapi kalau Anda fobia kedalaman, tapi Anda tahu itu air paling 30 cm atau 50 cm, Anda nggak akan takut. Oh, saya nggak akan tenggelam. Ya, teman-teman. Jadi ketakutan ini muncul dari mana? Dari ketidaktahuan tentang risk yang bisa muncul, teman-teman. Ya, jadi mungkin saran saya buat Mas Dodi, kecilkan resikonya dulu. $60 ya sudah, maksimal mungkin $10. Ya, maksimal mungkin $10. Jadi itu bisa ditahan posisinya. Oke, clear Mas Dodi? Dari sini ada gambaran? Siap. Oke. Yang masih bingung menunggu momen. Oke, momen nanti kita bicara metode nanti ya Pak An ya. Nah, jadi tadi di sini kurangnya pendidikan, pengetahuan, mungkin sudah tahu pendidikan dan pengetahuan. Ya, oh market begini mekanismenya, kalau sudah bikin struktur up, ya kita cari demand. Dia bikin struktur down, kita cari supply. Kita sudah tahu. Resikonya seberapa besar, sudah tahu. Tapi, nggak ngerti lot sizing. Resikonya tahu 50 poin, tapi nggak ngerti lot sizing. 50 poin dihajar terus di situ. Pukul terus sampai habis modalnya. Ya teman-teman. Itu menghasilkan sebuah emosi yang nggak terkendali. Emosi yang tidak terkendali. Oke? Emosi yang tidak terkendali. Jadi, berurutan teman-teman, Anda sudah tahu knowledge, Anda nggak tahu risk management, Anda akan cepat keluar. Anda akan takut. Karena Anda nggak ngerti cara atur lotnya berapa. Ya, bisa-bisa Anda modal $1.000, entry satu lot. Tiba-tiba habis. Karena nggak ngerti pengelolaannya. Nah, setelah pengetahuan tahu, manajemen resiko tahu, emosi ini harus dikendalikan, teman-teman. Ya, emosi harus dikendalikan. Karena Anda tahu metode, Anda tahu risk management, emosi nggak dikendalikan, Anda akan overtrade. Anda akan terlalu banyak entry masuk market sering. Pagi nongkrong, depan chart, siang nongkrong, malam nggak bisa tidur. Overtrade, kebanyakan posisi. Sudah ada stop loss-nya, tapi lotnya sudah kadung banyak. Itu juga repot. Ya teman-teman. Selalu kena SL plus, oke Pak Teguh, nanti kita bahas. Cara mengatasi euforia berlebihan ketika TP beruntun. Ya, 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 ya. Nah, kalau hal itu sebenarnya kembali ke sini, Mas. Poin keempat, Mas Ibnu. Kurangnya disiplin. Trader yang tidak konsisten dalam melakukan rencana trading sering mengabaikan strategi yang telah ditetapkan. Ya.
atau tidak memiliki aturan yang jelas untuk masuk keluar pasar, cenderung mengalami hasil trading yang tidak konsisten, labil ini teman-teman. Oh my god, jaga lilin nanti tak temenin om, tak beliin lilin ya. Ya teman-teman, ada teman-teman di sini yang masih labil ya. Anda melihat di TikTok itu biru-biru dipajang, Anda langsung kepo. Wah, ini sepertinya bagus ini, bisa diikutin ini. Anda lihat temen biru-biru, wah, ajarin dong bro. Pengen tahu dong caranya gimana. Nggak pede sama polanya yang dia sendiri yang punya. Ya, disiplin adalah kunci, tetap fokus pada rencana dan strategi, serta untuk menghindari tindakan impulsif yang berpotensi merugikan. Sekali lagi, disiplin ini menekan faktor emosional Anda, teman-teman. Kalau saya terlalu pede dengan analisa sendiri, buy misalnya, turun buy lagi sampai buy, tapi dulu. Siap deh. Ya teman-teman. Jadi cara mengatasi euforia berlebihan ketika TP beruntun gimana? Karena terkadang profit sebelumnya justru bisa amblas karena terlalu overconfident. Nah, saat Anda TP beruntun ya Mas, Anda TP, dan TP terus, yang Anda lakukan adalah ini, konsisten. Anda lakukan hal yang sama. Resikonya tetap sama, teman-teman. Ya, resikonya harus sama. Strategi yang dipakai harus tetap sama. Ya, jangan dirubah-rubah. Rencana yang Anda pakai ya tetap rencana yang sama. Ya, teman-teman. Ada di sini yang campur-campur dak karuan tradingnya, indikator, harmonik, smart money, price action, divergen, konvergen, jadikan satu. Ada teman-teman ya. Nah, mungkin Anda bisa pilih salah satu. Anda bisa pilih salah satu. Jangan dicampur aduk, teman-teman. Kadang-kadang mereka nggak sejalan. Kadang-kadang mereka nggak sejalan. Ya, ada yang bilang ini sudah overbought. Harga sudah di atas banget. Ya, misalkan nih, ada salah satu indikator bicara. Indikator kayak gini, teman-teman. Ya, sebentar. Indikatornya kayak gini. Tes, 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 tes. Indikator apa nih, teman-teman? Ya, indikator ya kayak gini. Nah, Anda harus tahu juga, teman-teman. Ini indikatornya, ya. Mungkin itu indikatornya. Ini chartnya. Nah, no, ya. Ini bukan moving average, Bapak, tapi ini mungkin stokastik atau RSI, ya. Nah, kalau Anda lihat kondisi ini ya, teman-teman. Indikator udah overbought, oversold, over, 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 teman. Ya. Saat Anda lihat kondisi seperti ini ada over-over, wah ini saya hapus saja. Anda itu harus tetap lihat yang namanya tren, teman-teman. Anda harus lihat tetap yang namanya tren. Ya,
Anda harus lihat yang namanya tren. Karena meskipun dia sudah over, ya, meskipun market sudah overbought di sini, ya, kalau dia bicara secara real marketnya uptrend, ya, marketnya ini uptrend, dia akan tetap naik, tetap akan naik. Jadi kalau Anda sudah bilang overbought nih, waktunya sell rungkat, teman-teman. Anda sell rungkat, bablas ke atas marketnya. Ya, sudah oversold, overbought, market tetap naik. Atau kebalikannya, tren turun, ya teman-teman, ini cacingnya, ya teman-teman. Oke, boleh Pak Yo. Cuman baiknya kan kita tetap follow the trend. Nah, dalam kondisi ini bukan saya sebenarnya menyalahkan indikatornya ini, teman-teman. Bukan saya menyalahkan indikatornya ini. Saya tidak sama sekali menyalahkan indikatornya itu. At least indikator ini pun dihitung dan dibuat dengan hitungan yang cermat. Nggak asal dibuat. Tetapi yang salah di sini adalah apa? Kurangnya knowledge. Ya, yang salah adalah ini. Kurangnya knowledge. Ya, yang salah adalah ini. Kurangnya knowledge. Bahwa saat Anda trading, yang paling utama Anda harus tahu itu apa, teman-teman. Saya minta tolong jawaban. Apa yang harus Anda tahu saat Anda mau mulai trading? Tren Pak Medan. Pak Nuga bilang tren. Ya, market struktur itu tren. Ya, teman-teman. Lalu kalau saya googling before we trade, gambar, ya. Saat kita bicara tentang before we trade, ada gambar yang muncul di atas, teman-teman. Before you trade. Ini gambarnya jelek. Tapi bentuknya bagan ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini mungkin lebih jelas. Guide to plan trade. Before you trade, yang pertama harus Anda tahu apa? Tren, teman-teman. Tren ini sudah nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dilawan. Jadi, kalau Anda melihat cacing-cacing dan harga seperti ini, Anda akan melihat mana? Tren dulu atau indikator dulu? Emang indikator stokastik kasih kita tahu trennya mau kemana? Ya teman-teman. Jangan indikator dulu. Untuk Anda di sini yang masih trading by indikator, jangan dilihat indikatornya dulu. But lihatlah trennya dulu, teman-teman. Trennya dulu. Ini bukan kata saya tanya ke Google. Before we trade, apa yang harus saya lakukan? Ya, useful flowchart. Before you trade, what's the trend? Itu utama. Mau forex, indeks, apapun cryptocurrency, sama. Bullish, sideways, bearish, Anda harus bisa gambarkan itu trennya seperti apa. Ya, ada lagi masih sama. Ya, trading flowchart, bullish, sideways, bearish. Oke, teman-teman. Siap Pak Nofri, lama tidak bersua. Ya, teman-teman.
Jadi bukan bicara tentang indikator yang pertama, teman-teman, tapi tren dulu. Kalau Anda pakai indikator, ya, indikator yang sesuai dengan tren. Kalau saya suka sih, dulu yang pernah saya pakai ya moving average. Moving average dulu saya pakai, ya. Cuman sekarang sudah saya mulai tinggalin. Jadi teman-teman, bukan masalah indikatornya, tapi knowledge-nya yang belum tahu bahwa indikator itu bekerja setelah harga. Harga dulu baru indikator bekerja. Ya, selamat malam Mas Prapto yang ganteng. Ya teman-teman. Tadi kita bahas pendidikan pengetahuan, ketidakmampuan mengelola risiko, emosi, disiplin. Ya teman-teman, disiplin. That's why kenapa banyak orang ciptakan IA, robot trading. Tujuannya ini sebenarnya. Dia trading tanpa emosi dan dia trading dengan disiplin. Cuman banyak robot trading pun yang disalahgunakan seperti tahun lalu. Oke, nanti dari pertanyaan Pak An yang tadi masalah eh, konfirmasi ya Pak ya Pak. Menunggu tadi saya jawab ya Pak ya. Oke, enggak bermaksud Pak. Oke, harapan yang tidak realistis ya, memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang hasil trading, seperti mengharapkan untung besar dalam waktu singkat, dapat menyebabkan trader untuk mencari peluang trading berisiko tinggi atau tidak sesuai dengan profil risiko mereka. Seperti tadi yang dilakukan Mas Dodi, ya, $60 sok kabeh. Mungkin itu kurang cocok, kurang pas. Tapi saya nggak ngerti, apakah Anda punya harapan yang seperti ini atau tidak, saya nggak ngerti. Ya, harapan yang tidak realistis juga dapat menyebabkan frustasi, kecewaan ketika target yang tidak realistis tersebut tidak tercapai, teman-teman. Jadi, saat Anda masuk ke dunia trading, Anda masuk ke iming, 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 iming. Gak usah masuk. Belajar dulu, cari ilmu dulu, teman-teman. Cari kebenarannya dulu seperti apa trading itu. Ya, teman-teman. Karena banyak orang sampai hari ini, ya, yang chat saya, Pak, saya mau belajar dong, Pak. Saya bayar nanti kalau sudah profit, katanya. Ya, Pak, saya mau belajar trading, nanti saya bayar kalau sudah profit, katanya. Eh, bukan saya nggak mau, teman-teman. Ya, bukan saya nggak mau ngajarin seperti itu. Bukan saya materialistis juga. Toh jujur, ada beberapa orang yang ikut kelas saya pun dan paymentnya itu ya monggo diangsur aja, monggo ada. Dan saya bukan masalah materialistisnya teman-teman. Cuman saat saya ngajar orang seperti itu, yang dia bilang nanti kalau sudah profit saya bayar, itu sudah mindsetnya salah. Berarti begitu dia masuk trading, dia pengennya apa teman-teman? Begitu dia belajar trading, dia pengennya apa teman-teman? Hmm? Pengennya bati, Pak. Pengennya bati. Emang jualan bakso nggak ngerasain bakso itu harus dibuang dulu karena basi. Ya teman-teman. Emang yang punya restoran nggak merasakan dia buang, dia punya masakan karena nggak laku. Ya. Emang orang punya bengkel nggak ngerasain ngowoh di depan bengkel tanpa ada tamu datang, customer datang. Ya teman-teman. Itu mindset yang salah. Ya. Pengennya langsung sugih sedesona itu jual warisan pas.
Malam Mas Hafiz. Ya, ya teman-teman. Jadi bukan saya nggak mau ngajar orang seperti itu, cuman mindsetnya sudah salah. Saya terusin, ini saya babak belur sendiri teman-teman. Ya, saya yang babak belur sendiri. Belum nanti kalau dia mulutnya kurang bagus, ngomong ke sana, ngomong ke sini, mendingan no. Ya teman-teman. Orang yang mau bayar nyicil itu malah saya hargai. Dia mau punya usaha, meskipun dia terbatas. Berarti dia punya usaha, mau berusaha, dia punya effort. Ya teman-teman. Dan saat ada orang bilang, ayo trading, tak jokiin, sehari 1 juta wis. Tolong ada dengar seperti itu, jangan digubris. Ya, biarin aja dia ngomong sama tembok. Teman-teman. Oke, jadi saat kita trading kita memang perlu harapan. Kita berharap bahwa equity kita akan berkembang. Kita berharap akan mendapat profit. Profit itu bisa untuk sampingan kita, bisa untuk nambah keseharian kita ya. Kita punya kebutuhan pokok harian kita, setiap kita pergi pun kita keluarkan uang ya teman-teman. Jadi harapannya ya itu dulu. Trading itu bisa jadi tambahan dulu. Jangan bicara trading itu langsung kaya, nggak ada teman-teman. Yang trading dan bangkrut malah banyak. Saya 2020 awal Februari, saya ada ngajar seseorang, ya, beliau sudah trading dari 2017, rumah 4 tinggal 1, mobil ada 7 tinggal 2, ya teman-teman. Rumah 4 tinggal 1, mobil 7 tinggal 2. Oke. Nah, saat beliau belajar ke saya, ini susah teman-teman. Susah sekali. Karena apa? Dari 2017 sampai 2020, beliau kan nggak ada di tangan saya ya. Beliau ada di tangan orang lain. Dalam arti tercetak mindsetnya karena orang lain. Saya jujur merasakan hal yang susah untuk membenarkan. Ya, ya teman-teman. Saya nggak bisa apa ya, menghilangkan habitnya dia yang dulu. Saya nggak bisa menghilangkan rasa emosionalnya dia itu tinggi. Dan rasa emosional itu saya hilangkan itu susah. Susah teman-teman. Dan akhirnya saya dengar kabar terakhir beliau. Saya tanya, Pak, gimana kabar? Saya sudah stop trading, Pak. Dan di situ saya bahagia, teman-teman. Ya, di situ saya bahagia. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin nggak bisa sudah benar-benar mentok, teman-teman. Karena dia tercipta dengan mindsetnya dia sendiri dan pola pikirnya dia sendiri yang sudah nggak bisa dirubah. Dan dia punya habit kayak trading itu kayak mainannya dia. Seperti dia pergi ke kasino, maybe like that ya. Jadi saya malah justru bahagia saat mendengar dia, Pak, saya sudah stop trading. Dan di situ saya pun nggak menanyakan tentang trading lagi, hanya saya tanya kabar, gimana pekerjaan. Ya just say hello. Dan di situ saya bahagia, teman-teman. Sekali lagi, di webinar lalu saya pernah bilang, sadar dong. Ya, kira-kira trading ini cocok nggak untuk Anda semua? Coba flashback ke belakang, apa yang Anda terima setelah Anda trading berapa lama? Apakah Anda makin terpuruk? Atau Anda makin baik? Atau masih biasa-biasa aja? Ya sudah, trading ya menjadi kebiasaan saya sehari-hari aja. Dan ini saya bikin sebagai sambilan. It's okay, teman-teman. Di Semarang ada orang umur 81 kemarin kontak saya.
Beliau mau belajar trading gunanya buat apa? Buat ngasah otak biar nggak pikun katanya. Nggak salah juga ya teman-teman. Jadi tolong saat Anda mau makin dalam di dalam trading, Anda ngerti dulu. Kira-kira ini bisa nggak atau cocok nggak buat Anda? Ya, daripada harapannya ini tidak terrealisasikan nanti. Ya, harapan tidak terrealisasikan, Anda desperate, Anda punya emosi yang meledak-ledak dari situ, karena desperate itu tadi, Anda emosi yang meledak-ledak, itu tidak terjadi ke kehidupan Anda sendiri, tapi kehidupan trading Anda juga. Anda lepas kontrol dan blow up akun. Sama saja, teman-teman. Ya, better stop. Entah stop mau belajar dulu, asah kampaknya dulu, atau stop forever. Ya, karena trading nggak cocok buat semua orang. Lalu, setelah kita bicara tentang harapan, kita bicara juga tentang keterampilan dan pengalaman. Ya, tadi forex keterampilan yang dapat dipelajari. Ingat, dapat dipelajari. Tapi tidak semua orang bisa mempelajari. Bisa mempelajari, tapi kembali lagi titik tanda petiknya adalah mau atau tidak, teman-teman. Mau atau tidak. Mau trading? Mau. Mau profit? Mau. Belajar dulu? Mau. Itu repot. Ya. Disiplin dulu? Nggak mau. Saya maunya begini. Rungkat. Dibutuhkan waktu dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kurang pengalaman dan latihan dapat dalam bertrading dapat menyebabkan kanker, gangguan pernafasan, ya, menghadapi kesulitan dalam menghadapi situasi pasar yang kompleks, teman-teman. Ya, jadi jam terbang itu juga meningkatkan psikologis Anda. Kembali lagi ya teman-teman, jam terbang. Oke, jam terbang. Pilot, ya, dia sudah terbiasa terbang, dia sudah terbiasa menghadapi turbulence, dia sudah terbiasa menghadapi eh, kejadian aneh-aneh di atas sana, ya, dia kan biasa saja. Apa? Karena sudah pernah, ya, sudah pernah mengalami. Oke, beda lagi kalau yang tidak pernah mengalami atau belum, ya, kalau tidak pernah mengalami atau belum pernah mengalami, ini yang repot, teman-teman. Ya, SL beruntun, stres. Ya, TP euforia. Ya, SL plus sedih. Ya, teman-teman. Jadi buat diri Anda terbiasa. Terbiasa. Ya, Anda sudah pernah mengalami. Ya sudah. That's it. Nggak perlu banyak lain-lain, teman-teman. Ya, Anda sudah pernah SL beruntun dan Anda punya jurnalnya, Anda punya datanya. Oh, saya bisa recover kok. Oke, berarti saat Anda kena SL beruntun, Anda nggak stres. Karena Anda tahu historinya, Anda bisa recover. Ya, Anda TP biasa aja. Toh sudah saya set 1:2, ya sudah. Gak usah euforia, gak usah terlalu bergembira. Toh 1:2, teman-teman. Di luaran banyak yang 1:15, 1:20 banyak. Ya, SL Plus itu makanan sehari-hari, teman-teman. Ya, makanan sehari-hari. Apalagi trader M1, M5.
SL plus. Jadi kembali lagi, waktu kita bicara tentang keterampilan dan pengalaman ini, ya, mengumpulkan pengalaman mengalami perdagangan yang lebih kecil atau menggunakan akun demo dapat membantu meningkatkan keterampilan kepercayaan diri dalam trading, nge-build data, teman-teman, nge-build jurnal. Kalau saya akun demo sih lebih baik ditingkatkan ke akun send. Akun send itu masih ada bebannya, ada uang Anda beneran di situ. Ya, jam terbang membuat apa yang terjadi pada Anda? Oh ya sudah, Anda terbiasa melihat makhluk-makhluk gaib misalnya teman-teman, genderuwo, kuntilanak dan macam-macam. Karena sudah terbiasa ya sudah, oh ya sudah terbiasa kok mas saya, udah nggak kaget. Ya sering ya dengar kata-kata seperti itu ya teman-teman. Memang seperti itu kok nggak kaget karena terbiasa. Jadi buat kita ya biasa saja teman-teman. SL ya biasa, TP ya biasa, kecuali dimarahin bojo itu yang luar biasa. Ya teman-teman. Jadi saat kita bisa merasakan flat itu titik psikologis tertinggi di dalam diri Anda untuk trading datar teman-teman. Ya, jadi saat kita bicara kurang keterampilan dan pengalaman itu adalah jam terbang. Ya, pendidikan pengetahuan sudah bisa ngelola resiko, emosi sudah terkendali, sudah disiplin ya misalkan ya, sudah sesuai harapan, butuh lagi jam terbang. Biar suatu saat kalau kejeglong itu dia tahu harus bangkitnya dari mana, keluarnya dari lubang lewat mana. Ya teman-teman, jurnal trading cukup penting. Selalu saya sampaikan seperti itu. Ya teman-teman, seperti di sini saya selalu bikin before, after, before, after. Ya teman-teman, bikin seperti ini. Anda akan tahu di mana titik entry yang baik, di mana titik yang Anda tidak usah entry, market yang seperti apa. Build datanya buat jam terbang Anda. Ya, makin Anda sering gambar, makin sering analisa, itu baik. Ya, dalam arti sering itu sehari setiap hari meluangkan waktu lah 1 jam 2 jam untuk bikin mapping dan dibikin jurnal. Ya, makin baik lagi kalau Anda entrykan entah di demo entah di send. Yang Anda akan tahu, oh titik entry-nya di sini, begini, seperti ini. Ya teman-teman. Tadi ada yang bilang leverage 1 banding unlimited. Ya teman-teman. Ini biang kerok juga teman-teman. Kalau misalnya Anda trading tadinya leverage unlimited, tapi tiba-tiba waktu news si broker kasih leverage-nya turun ke 1 banding 500 tiba-tiba. Anda MC teman-teman. Anda MC. Pernah ngalami trading di broker yang tiba-tiba leverage-nya mengecil? Pernah? Ya, ini bahaya teman-teman leverage ini. Ini pedang bermata dua. Kita bisa mengungkit, ya. Kalau teman-teman yang belum tahu leverage, saya sedikit jelasin. Leverage, daya ungkit, ya. Real nilai atau nilai sebenarnya 100.000 mata uang. Ya, ini bank to bank. Ya teman-teman. Kalau kita bicara leverage 1 banding 100. Oke. Real nilai
Terus 1.000 mata uang bank to bank. Ini apa? Per satu lot, ya. Per satu lot mata uang. Kalau Anda pakai leverage 1:100, berarti 100.000 dibagi 100, ketemunya adalah 1.000 mata uang. Oke. Berarti Anda diberi beban 100 kali lipat dari yang Anda mampu. Kalau Anda plus ya plusnya besar, kalau Anda drop ya dropnya cukup dalam. Ya, ini berbanding sama dengan teman-teman. Kalau leverage 1:200, ini berarti dibagi 200. Ya, berarti ketemunya berapa? 500 mata uang. Ini leverage teman-teman. Makin besar leverage berarti beban Anda itu semakin besar. Ini juga membunuh teman-teman. Ini juga membunuh. Ya, apalagi yang lot sizing-nya belum paham. Oke. Ada yang baru tahu leverage itu ternyata seperti ini? Atau asal tahu leverage aja, oh leverage ya leverage lah Pak. Daya ungkit gitu aja. Ya teman-teman. Bayangkan kalau leverage 1:2.000 teman-teman. Ini dibagi 2.000. Ya, berarti satu lot itu cuman satu lotnya cuma $50 teman-teman. $50. Nah, Anda nggak hitung $50 ini ke floating berapa poin habis. Ya, gold, gold aja ya teman-teman ya. Kalau sekarang anggap saja 1960,00. Ya, ini nilainya gold 1960,00. Dalam nilai satu lot misalkan. Lalu dia naik 1961,00. Kalau Anda entry buy satu lot, Anda profit berapa teman-teman? Profit berapa di sini? 60 ke 61 satu lot, Anda profit berapa? 100. Profit 100. 100 US dollar. Ya teman-teman. Berarti kalau ternyata di sini Anda nggak buy, tapi Anda sell. Anda sell di sini teman-teman. Kalau buy tadi plus 100. Kalau sell berarti minus 100. Ya. Nah, bayangkan aja ini. Leverage 1:2.000. Ya. $50 ini per lot itu aja nggak kuat nahan satu poin karena saking besar bebannya. Baru dia kedip 1960,50 udah uang Anda hilang, seret, tanpa merah-merah lagi langsung hilang. Ya, Anda bayangkan. Jadi pakai leverage yang bijak. Ya, pakai leverage yang bijak. Kalau saya pribadi, saya pakai di bawah 100. 100 best, the best lah. Oke, nggak perlu leverage yang terlalu besar. Malah resikonya balik ke kita sendiri. Clear ya teman-teman, leverage ya. Lalu teman-teman, harapan tadi, itu kita juga bicara tentang ekspektasi. Ya, yang pertama tadi secara cepat tadi, menghindari resiko sama sekali, mengandalkan perasaan insting, nah ini, ya teman-teman, keuntungan besar hilangkan. Menghindari resiko sama sekali, hilangkan, karena nggak ada, selalu beresiko. Mengandalkan perasaan dan insting, jangan teman-teman. Jangan.
Trading itu kayak laut. Anda nggak ngerti dalamnya market seberapa. Kayak langit, Anda juga nggak ngerti tingginya langit itu seberapa. Karena apa? Saat market crash, market jatuh, Anda nggak pakai stop loss, Anda nggak akan tahu itu market lari seberapa dalam, seberapa tinggi. Ya, beberapa trader cenderung mengandalkan perasaan atau insting mereka daripada menganalisis informasi secara objektif. Mereka berpikir bahwa merasa pasar akan naik atau turun adalah cukup untuk mengambil keputusan trading. Padahal trading yang sukses memerlukan analisa mendalam dan strategi yang terukur. Sekali lagi terukur, teman-teman. Terukur. Anda harus tahu ukurannya seperti apa. Ekspektasi untuk selalu benar. Beberapa trader menganggap bahwa mereka dapat selalu memprediksi arah pasar. Mereka merasa yakin bahwa perdagangan mereka lakukan pasti menghasilkan keuntungan. Namun pasar finansial sangat kompleks dan sulit diprediksi dengan akurasi tinggi. Ya, kesalahan ini bisa menyebabkan trader enggan untuk melakukan cut loss perdagangan yang salah. Ada teman-teman yang di sini nggak mau pakai stop loss atau stop lossnya dihilangin, lalu Anda hold posisi sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, hasilnya juga nggak sesuai harapan. Ya, jadi diukur, segalanya perlu diukur, ya teman-teman. Sampai resiko terburuk pun perlu Anda ukur. Nah, yang terakhir, ekspektasi untuk mengikuti rahasia sukses tertentu. Ada banyak program atau guru yang menawarkan rahasia sukses dalam trading. Trader yang terlalu mengandalkan hal ini seringkali kecewa. Ya, karena tidak ada jaminan pasti untuk kesuksesan dalam trading. Tidak ada satu pendekatan strategi yang cocok untuk semua orang. Karena setiap trader punya profil risiko dan preferensi juga sudut pandang yang berbeda. Ya, iklan sukses trading dengan ini gampang trading, gold hack atau apapun, teman-teman. Ya Anda ikuti boleh, cuman jangan fanatik. Anda ikuti boleh, teman-teman, tapi jangan fanatik ke sana. Karena kalau nggak terjadi sesuai yang apa ceritakan dan mereka sampaikan, itu jadi masalah buat Anda. Ya, itu jadi masalah buat Anda. Oke, jadi saya minta teman-teman bisa mereview bagaimana sih yang terjadi atau apa sih yang terjadi selama ini terhadap diri Anda dalam dunia trading. Saya capture satu-satu aja teman-teman ya, biar dibaca. Ya, saya capture satu-satu biar dibaca. Kalau saya kirim PDF nanti mungkin nggak terbaca. Kalau begini kan sekilas-sekilas nanti akan terbaca. Dan semoga bisa jadi insight buat Anda semua. Nah, oke. Ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Mumpung kita masih ada 20 menit. Kita nanti, 20 menit lebih lah. Kita masih bisa sampai jam 10 kalau mau. Pak An masih di sini? Siap. Oke. Tadi yang ditanyakan Pak An apa Pak? Tenggelam nggak ya?
Oke. Nah ini, nah itu tadi Bu, saya bilang nggak ada caranya Bu, nggak ada cara yang kayak gitu Bu. Sebentar, tadi ada hubungan dengan menunggu kok Pak An. Menunggu, so saya cari dulu chatnya. Menunggu momen, menunggu momen, ya. Oke teman-teman. Oke. Ada banyak Pak broker yang bisa digunakan. Nanti Bapak bisa chat saya, ya. Nah, kita bicara menunggu momen, ya. Kita bicara menunggu momen, tapi kita coba menelaah dari yang terdalam dulu ya, teman-teman ya. Oke, saya pakai FXCM. Oh, FXCM sudah ada gambarnya. Forex.com. Oke, ya. Ada di sini orang broker. Nah, kita bicara tentang menunggu momen. Saya akan tanya dulu teman-teman. Saat Anda lihat euro US dollar weekly, apa yang terjadi pada market? Weekly. Gini aja biar jelas. Apa yang terjadi pada market teman-teman? Naik, Tren tren naik, naik. Pak. Tren naik ya Pak ya. Nah, downtrend mungkin dilihat dari sebelah kiri ya. Kalau lihat aktualnya ini teman-teman. Nah, aktualnya ini ya. Aktualnya di sini ya. Apa yang terjadi? Uptrend ya. Kenapa uptrend? Kita punya high, low, ya, higher high, higher low, dan kita punya higher high. Ya teman-teman. Oke. Kita punya kondisi seperti itu. Saya perdetail boleh. Ini saya kasih. Loh kok hilang? High. Ini low. Ya. Di sini ada higher high. Higher low. Dan di atas ini kita punya higher high. Saat kita tahu weekly-nya naik, berarti di weekly ini kita akan ngapain teman-teman? Di market weekly ini apa yang akan kita lakukan teman-teman? Buy. Weekly kita akan buy secara weekly. Ya, karena uptrend. Teman-teman kalau bisa Anda bikin analisa, tulis kalian ya, ya. Tunggu momen buy. Buy-nya di mana teman-teman? Buy-nya ada dua tempat. Pertama di sini, ya. Yang kedua di sini. Karena apa? Kita tahu higher low yang menciptakan higher high. Higher low yang menciptakan higher high. Oke, kita tahu demand, demand. Berarti kita harus apa teman-teman?
Kalau kita mau buy, kita harus apa? Pertanyaan yang mudah hanya menjebak. Tunggu masuk area demand. Tunggu. Nah, ngenteni Pak Dwi. Klik buy. Belum klik buy, Mas. Klik buy di sini stop loss-nya kejauhan. Karena stop loss ini di sini. Ya. Sebelum ini break ya tren belum akan berubah. Ya. Oke. Berarti tunggu price masuk demand weekly. Ya. Nah, dari sini Pak An menunggu itu sudah jadi hal yang wajib dilakukan. Karena jujur aja, trading itu ya, trading itu 10% buy, 10% sell, 80%-nya kita menunggu. Kita nggak usah kerusak-kerusu, menunggu. Nah, biar sabar menunggu, ya sudah kita gambar seperti ini, Pak. Oke, weekly saya punya level buy, where di sini atau di sini, secara weekly, teman-teman. Oke, berarti kalau saya nunggu dari harga sekarang masuk ke harga 0775 ini, berarti kan butuh waktu ya, teman-teman. Ya, dari sini masuk ke sini berarti kan butuh waktu. Kita bisa manfaatin kesempatan yang lain. Kita bisa manfaatin kesempatan yang lain. Kesempatan di mana? Di time frame yang lebih kecil. Daily-nya apa yang terjadi, teman-teman? Trennya? Downtrend. Ya, Downtrend, Pak. downtrend Bapak lihat mungkin dari potongan ini ya. Yang merah. Ini ya, dari sini ya Pak ya. Di sini turun. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi yang ini, teman-teman. Trennya apa? Uptrend. Uptrend. Berarti secara daily kita juga menunggu price masuk ke demand ini. Ya, di sini kita lihat ya ada resisten yang di break. Oke. Ya, masih uptrend. Tulis, teman-teman. Daily masih uptrend. Oke. Terlihat ada resisten signifikan yang di break. Ya, resisten signifikannya di mana ini? Higher high ini. Di break. Jadi Anda tahu kita harus paham tentang konsep ada tren di dalam sebuah tren. Nah, tren ini yang kecil tadi teman-teman, di daily tadi, itu ada di dalam tren weekly yang naik ini. Nah, jadi saat Anda membedah sebuah tren, biasanya tiap time frame akan punya tren masing-masing, tidak sama. Jadi Anda harus ngikut, oh ini trennya ke sini, targetnya ke sini. Berarti secara weekly dan daily, ya teman-teman, secara weekly dan daily, targetnya market sama, ke sini. Kalau secara daily, lebih detail. Di sini ada calon yang saya sebut SR flip. Calon, resistance support yang bertukar. Mungkin ini tadi, demand sih weekly. Ya, ini demand-nya sih weekly. Saya akan tipisin sedikit demand weekly.
Ya, ini demand weekly besar. Kalau di daily saya punya SR flip. Siap masa enggak? Ya, di daily-nya saya punya SR flip. Dan saya punya demand di daily, tapi bawah sini teman-teman mungkin. Demand punya siapa? Daily. Ada lagi nggak? Mungkin ada. Nanti di sini ada hidden sepertinya. Demand daily. Ya. Berarti at least kita daily dan weekly hampir sama areanya yang kita tunggu. Yang kita tunggu hampir sama atau hampir searea. Ya teman-teman. Oke. Weekly sama daily kita menunggu. Membutuhkan waktu, kadang Anda bosan. Ya. Apa yang kita lakukan, kita kecilin lagi time frame. Oke. Saat saya lihat H4, teman-teman. Apa yang terjadi pada H4? Apa yang terjadi pada si H4? Downtrend Pak, Downtrend ya Pak ya? udah jebolin support itu ada tuh eh, yang sebelahnya Oke. Ini ya ini Pak ya? Pak Satway sebelah kiri. Yes, ini sudah ada break juga. Nah, berarti secara H4 ini downtrend teman. Lower low, lower low, lower low, dan lower low. Ya. Downtrendnya ini, kalau bisa teman-teman kasih gambar yang detail. Why? Karena kita butuh lihat detail market itu. Ada lower high lagi. Ada lower high lagi. Ya. Oke. Nah, jelas downtrend. Nah, saat downtrend market ini berarti muaranya atau akan berlabuhnya di mana, teman-teman? Downtrendnya H4 akan berlabuh kemana? Demand daily. Demand daily. Kelihatan teman-teman di sini. Program kerja Anda sudah jelas. Berarti saya tunggu price masuk ke demand daily. Sekali lagi menunggu. Mau tidak mau ya menunggu. Ya teman-teman. Oke. Nah, karena Anda tahu di antara harga sekarang dan demand daily ini ada space. Ya teman-teman, ini ada jarak ya. Kok saya nggak bisa keluarin penggaris dari sini ke sini? Ada jarak 58 poin atau 54 poin, 50 poin lah di sini ya. Ya, 50 poin. Berarti mungkin saja H4 ini nanti dia akan pullback dulu untuk lanjut ke bawah. Ya teman-teman. Siap, Mas Surya. Ya, mungkin dia akan pullback dulu baru lanjut ke bawah secara H4 karena H4-nya bicara downtrend, teman-teman. Oke. Tapi areanya di mana kita belum tahu jelas. Kita turunkan ke H1. H1 makin jelas downtrendnya. Selamat malam, Pak. Ya, makin jelas downtrendnya, teman-teman. Mungkin di level H1 ini saya menunggu level yang lebih baik. Maybe di sini. Saya punya supply. Saya sudah tahu ini downtrend dulu, baru saya cari supply-nya dulu. Supply-nya, baru saya cari supply-nya. Ya.
Saya sudah tahu price downtrend, baru saya cari si supply. Oke. Nah, saya sudah tahu supply-nya di sana dan muaranya ke sini. Kalau ternyata harga nggak masuk ke supply, teman-teman, tapi langsung turun ke dalam sini. Ya. Ya, teman-teman. Masih ucuk-ucuk. Price bisa terjadi dua skenario, naik supply dia turun, atau dia langsung turun. Ada dua skenario. Atau bahkan dia bisa begini, bablas, break ke atas. Ini kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, itu faktor jam terbang itu tadi, Pak An. Jadi mungkin nanti di kelas-kelas berikutnya, Pak An, monggo ikut lagi. Ya, teman-teman alumni STA, ikut lagi. Siap Pak Ian, jangan guru Pak Ian. Ya, jadi saya undang teman-teman alumni STA, ayo ngulang lagi, silakan, saya persilakan. Materinya biar clear. Ya, siap Pak Taufan, siap Pak Aan. Ya, nah, karena ini perlu dilatih teman-teman. Saking seringnya Anda latih ini, ya sudah Anda akan terbiasa. Ya, akan terbiasa dan makin clear, makin jelas. Ya teman-teman. Saat Anda belum terbiasa akan kagok. Kagok berhenti ya makin kagok lagi nanti. Waduh. Gimana ini? Ya. Oke. Nah, kita sudah tahu penempatannya. Kalau saya sell ya akan di supply ini, H1 dan H4. Atau kalau dia langsung turun. Nah, kalau dia langsung turun, ini kita bicara nanti hal yang berbeda, teman-teman. Ya. Karena Anda tahu, saat ini price turun, masih turun, strukturnya masih turun, berarti dia masih berkehendak untuk turun. Secara H4 dan daily saya belum akan buy. Saya akan tunggu nanti teman-teman yang dinamakan reaksi atau konfirmasi. Saya tunggu dulu terbentuknya QM level. QM level baru saya nanti ikut masuk. Atau kalau dalam smart money konsep apa? Change of character. Jadi begitu dia masuk zona H4, saya nggak akan PO, saya tunggu dulu reaksinya. Biar tren ini berubah, harus saya ikut masuk di dalamnya. Ya, jadi saya sudah tahu kalau dia masuk supply, saya akan sell. Kalau dia masuk demand, saya tunggu reaksi. Ya, kalau dia break ke atas, berarti di sini ada higher high. Ya, saat kita bisa bicara tentang skenario market seperti ini, ya, Anda akan lebih diperjelas lagi alurnya dan apa yang harus Anda lakukan. Ya. Konfirmasi di supply juga pakai QM, itu lebih baik, Pak. Ya, kalau Anda mau sell di sini di supply nanti teman-teman, price balik ke supply, Anda lihat time frame kecilnya entah M15 atau M5, cari konfirmasi supply. Lebih baik. Karena apa? Ini akan jadi punya risk reward yang lebih bagus biasanya, teman-teman. Nah, berarti apa yang bisa terjadi di sini? Yang pertama, dari kasus ini, jika price masuk supply, saya sell. Ya. Lalu yang kedua, jika price masuk demand H4, ya teman-teman, apa yang harus saya lakukan? Saya tunggu reaksi pergantian tren.
ya, barulah saya buy. Yang ketiga, jika supply break, kemungkinan akan terjadi yang pertama ada A lagi ya teman-teman, fake out. Yang kedua bisa terjadi berganti tren naik lagi. Nah, ya teman-teman. Saat supply-nya ini break, kemungkinan akan terjadi fake out. Bisa terjadi fake out karena begitu ini break teman-teman. Bisa aja dia balik lagi ke bawah. Ya, dia bisa aja balik lagi ke bawah. Karena apa? Di sini ada supply. Di sini ada supply nih. Ngumpet dia. Ya teman-teman. Ngumpet bisa terjadi fake out. Atau dia mau berganti tren. Kalau berganti tren ya jangan masuk ke supply. Di tengah-tengah ini di area price action zone-nya. Ya. Saat Anda bisa menggambar skenario market dengan sedetail ini, teman-teman, itu menyelamatkan Anda. Dan sekali lagi, ini nggak langsung terjadi hari ini webinar, besok Anda langsung bisa. Nggak kayak gitu. Ya, hari ini webinar, besok langsung bisa. Nggak kayak gitu, teman-teman. Ini harus Anda ulang tiap hari. Sediain waktu aja, setiap hari mapping setengah jam atau 1 jam. Kasih top down-nya, kemungkinannya seperti apa. Teman-teman alumni silakan chat saya. Pak, ini udah bener belum? Pak, ini gambarannya begini bagaimana? Pasti akan saya jawab, walaupun mungkin kadang-kadang terlambat. Ya teman-teman. Oke. Jadi di dalam market ini Euro USD kalau saya lihat 4 jam, ya, saya berhenti di 4 jam. Dari 4 jam ini mungkin saya akan menunggu demand ini. Atau kemungkinannya saya bisa sell targetnya sampai ke demand ini, teman-teman. Nah, yang posisi yang saya punya sekarang untuk apa? Euro itu saya masih punya sell, teman-teman. Masih nunggu TP sampai ke demand H4. Ya, saya masih tunggu demand H4-nya. Ya konsepnya sama berpikirnya, yang saya lakukan ya seperti ini tadi. Jadi waktu itu saya menangkap tren berubah di sini. Ya, saya menangkap tren itu berubah di sini. Sabar, sabar Romangga. Saya dapat di sini teman-teman. Dia break, ada pullback, baru saya masuk. Ya, waktu itu konfirmasi saya cari H4, H1. Ya teman-teman. Waktu itu support ini di break. Ya. Lalu saya pikir di sini ini ada supply. Loh, kok malah ini yang keluar? Harusnya ini, nah ini supply saya pikir. Ya. Saya sell di sini. Saya bagi 2 risikonya dan di tengahnya stop loss-nya di atas ya semua. Nah, targetnya cukup panjang di H4. Semoga sampai. Oke, dari Pak Tovan. Apa kabar Pak? Pak Megan, apakah ada standar pasangan analisa untuk time frame besar dan kecil H4? Kalau saya begini Pak, tetap sebaiknya saya urutkan sih Pak. Tetap sebaiknya saya urutkan dari tergantung Bapak kebutuhannya ya. Dari Bapak kebutuhannya ya Pak Tovan ya. Bapak mau Iya, Pak. mapping dari
bulan baru Bapak pakai monthly ya Pak, seperti rule dasar ya Ya. Pak ya. Ya. Bapak mapping dari weekly atau minggu pertama Bapak mulai dari weekly. Atau Bapak mapping di hari-hari tengah-tengah minggu, Bapak mulai dari daily. Dan sebaiknya turunnya disesuaikan aja Pak dengan time frame yang ada. Karena takutnya kalau dari H4 langsung lompat ke M15, ada space yang ketinggalan nanti Pak. Pak. Benar. Ya, kan. Ya Pak? Ya, clear Pak Megen. Terima Siap. kasih. Siap Pak Taufan. Karena kalau dari H4 ke M15 mungkin H1-nya kita bisa ketinggalan teman-teman. Karena begini, berpikirnya gini ya teman-teman ya. Monthly. Oke, saat kita bicara monthly, berarti monthly ini ada berapa candlestick weekly teman-teman? 4 ya mungkin ya. Ada 4 candlestick weekly. Lalu kalau weekly ada berapa candlestick daily teman-teman? 5 atau 7? 5. 5 ya Pak ya. Ya teman-teman. Lalu daily ada berapa candlestick? 4 teman-teman. 6 ya. Ada 6 CS 4. 6 betul ya teman-teman ya. Oh iya benar. Lalu H4 ya. Ada 4 candlestick H1. Nah, H1 ada 2 candlestick M30. Nah, mungkin M30 ini boleh Bapak lompatin. M30 karena jaraknya nggak berbeda ya Pak ya. Jaraknya nggak jauh Ya. berbeda. Mungkin dari H1 langsung ke M15 itu mungkin oke. Karena jaraknya nggak jauh berbeda. Lalu kalau M30 ada 2 lagi CS M15 dan seterusnya teman-teman. Jadi sepertinya kalau H4 langsung ke M15 ini space-nya nanti terlalu banyak. Space-nya terlalu banyak, ini kasihan teman-teman kalau ada kehilangan momentum atau pandangan nanti. Ya. Betul Pak Han, demand euro yang di break reversal di ujung atas. Pak Novrizon, siapa Taufan? Apakah pembentukan market struktur yang menganut mechanical market struktur yang sudah objektif? Oke. Ini ya teman-teman ya. Mechanical struktur sama dengan struktur valid. Betul ya? Bicaranya seperti itu ya. Saya nggak mau menyanggah ya tentang hal ini ya teman-teman. Saya nggak mau menyanggah tentang hal ini, hanya saat kita melakukan top down analisa dengan baik dan benar, ya, kita akan tahu tren di tiap-tiap time frame. Jadi mechanical market struktur buat saya hampir sama. Kita benar-benar membaca tren-tren di tiap-tiap time frame. Meskipun kadang akan sama ya Pak.
mungkin dari weekly ke daily trennya akan sama, nggak jauh beda. H1 ke M30 akan sama, nggak jauh beda. Jadi kalau saya daripada berbicara tentang mechanical, memang ada ya mechanical market struktur karena biasanya ada hubungannya dengan last candlestick, misalkan seperti ini. Ya, ini yang saya pelajari ya Pak ya. Nah, lalu waktu dia turun, pullback ya, enggak dianggap pullback jika dia tidak break low yang di bawah sini. Ada yang seperti itu ya Pak ya. Nah ini saat kita bedah ke time frame yang tiap time frame yang ada, itu akan terlihat jelas kok Pak. Terlihat jelas. Dia 4 seperti apa, di daily seperti apa, weekly seperti apa. Mungkin hampir sama jadinya. Jadi kalau saya benar-benar saya melihat di monthly itu seperti apa, weekly, daily, H4, H1, M30. Dan kita akan jadi tahu targetnya kemana. Targetnya kemana. Ya, saat saya sell di sini target saya mana? Di H4. Saya sudah masuk di H4, apa yang saya perbuat? Saya akan cari reaksi untuk kembali melakukan buy. Target saya mana? Mungkin target saya bisa di atas ini, Pak. Kalau diizinkan. Sambil cari zona-zona yang fresh sebelah kiri untuk partial close. Lepas posisi sebagian-sebagian. Ya. Jadi saya tidak menyanggah mechanical struktur karena begini, market sendiri dinamis, market selalu berubah. Kalau kita bicara mechanical, kadang-kadang mechanical itu akan terpatahkan. Toh mechanical juga bisa salah juga. Cuman kita pakai pendekatan yang lebih detail aja untuk membantu kita bisa lebih jelas membaca market, Pak. Itu aja sih saran saya sih, Pak. Jadi kita pakai pendekatan yang lebih detail untuk ke market. Seperti itu, Pak Nofrison. Mungkin sedikit ada gambaran ya, Pak ya. Sedikit. Oke, teman-teman. Siap, Pak Nofrison. Saat kita bicara lagi tentang tadi tren ya, anggap saja kita pakai Nasdaq. Ya. Nasdaq monthly kita nggak tahu, nggak jelas karena kita punya datanya terbatas dari 2019. Ya, kalau dari weekly kelihatan jelas price naik, ya, price naik ya teman-teman. Cuman waktu naiknya itu pun ada yang dituju. Ini support berjajar. Dan di sini pun ada supply yang pernah menahan harga. Ya, supply yang pernah menahan harga dan ini harga tertahan lagi di sana. Ini price sedang uptrend. Masuk ke dalam supply. Kita tahu mekanismenya market. Daily-nya kita juga lihat. Oh, supply-nya nggak kelihatan ya teman-teman. Oh, ini dia. Nah. Oke, boleh Pak. After ini saya bahas. Ya teman-teman. Nah, kondisinya si Nasdaq itu sewaktu dia masuk ke zona supply yang besar ini teman-teman. Yang besar ini ya teman-teman ya. Supply yang besar ini ya. Di weekly tadi. Ini kondisinya dalam keadaan apa teman-teman? Anda lihat dengan jelas. High. Uptrend. Kelihatan ya Pak Yo ya. Low. Kelihatan. Higher high. Kelihatan clear. Ya. Berarti secara daily ini masih uptrend teman-teman. Siap, Mas Angga.
Ya, ini uptrend, clear. Uptrend. High, low, higher, high. High, low, higher, high. Jelas sekali teman-teman. Berarti di kondisi ini, selama ini ya teman-teman, ini belum di break, dia masih bicara naik. Dia masih bicara naik secara daily. Jadi ini punya si daily. Hati-hati. Kalau cuman ini aja yang di break, Anda terlalu cepat menyimpulkan. Lalu kalau Anda pindah lagi ke H4, nah, H4 apa yang terjadi teman-teman? Ini tadi daily, ya. H4-nya di mana? H4-nya di sini. H4-nya di dalam sini teman-teman. Sekarang dia sedang turun. Ya. Channel ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ya. Tujuannya H4 turunnya kemana? Kita akan tahu. Pertama di sini. Oke. Kedua di sini. Ya. Berarti kalau ini di break, tren H4 ya yang berubah. Sorry. Ya. Ini bukan milik H4. Ya, ini di break, ini tren H4 ini berubah di sini. Oke. Tujuannya ke sini. Kalau ternyata dia nggak turun ke sana, teman-teman. Ya, kalau ternyata dia nggak turun ke demand tersebut, tetapi malah naik, saya sudah punya area pantauan. Ini ada supply. Karena market nggak hanya berbicara satu kemungkinan. Kalau dia nggak masuk ke sini, bisa aja tiba-tiba dia up. Nah, area yang saya tunggu ini. Oke. Karena ini late retest, saya akan tunggu reaksi. Tapi sepertinya dia sangat mungkin langsung masuk ke demand. Karena teman-teman lihat ini mulai kompres. Ya, mulai kompres akan masuk ke demand. Oke. Nah, saat saya sudah punya area pantau di H4, ada demand, ada supply, saya mungkin akan berhenti, teman-teman. Saya berhenti di sini. Ya sudah, ini area pantau. Area pantau. Saya nggak akan cari lagi di time frame lebih kecil. Karena saya sudah punya area yang akan saya pantau. Ya, dan saya punya waktu untuk memantau dia. Karena saya tidak pakai time frame yang terlalu kecil. Lalu sambil saya lihat, supply ini kenapa sih ada di sini? Dan bentuknya sebenarnya apa? Kalau saya lihat high, low, higher low, higher high, dia bentuk seperti ini. Sepertinya supply ini, saya bisa bilang dia adalah MPL. Ya, maksimum pain level. Last buying power sebelum dia break ke bawah. Ini area ini cukup bagus. Berarti nanti kalaupun harga mengkompres di sini dan dia masuk demand bisa tertolak dengan baik, target saya ke sini. Karena bisa saja dari sini setelah itu dia turun lagi. Harus selamatkan dulu posisi kita. Jadi nanti tiap time frame itu seperti akan terintegrasi, teman-teman. Dia punya gambaran yang nyambung antara satu time frame dan time frame lainnya. Ya, itu yang kita butuhkan. Kita bisa nyambung dari gambaran tiap time frame ke time frame lainnya. H4 punya demand atau supply itu menjadi targetnya si H1. Bisa seperti itu. Ya, kalau begini kan ini nyambung. Ini trend up, dia targetnya ke sini. Kalau ternyata dia break lagi ke atas, ya berarti dia akan melanjutkan tren naik lagi. Ya teman-teman.
Jadi top down analisa yang sering saya buat untuk weekly analysis itu cukup penting untuk teman-teman lihat. Jadi Anda tahu step by step caranya. Iya Pak Cio. Iya Pak Yo, betul. Siap Pak Yohanes. Ini Pak Yohanes Kuadrat. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ada lagi yang ditanyakan? Siap. Nanti video ini akan saya upload ya teman-teman di YouTube ya, jadi Anda jangan khawatir. Lalu sekalian info, tanggal 4 ya, bulan Agustus kita akan mulai kelas batch 21 ya, metode supply demand price action. Sedikit semi SMC lah. Karena memang sebenarnya dasar dan basicnya nggak jauh berbeda. Market struktur, ya, tren lagi, ya, biayanya 1,9. Anda mau bagaimana metode pembayarannya, Anda bisa ngobrol sama admin. Nanti admin yang kasih apa? Masukan. Habis berapa batang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mas. Oke. Ya teman-teman. Jadi satu hal yang penting, top down saat Anda bicara tentang analisa yang mendalam. Ya. Yes Pak Tovan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum saya close webinar ini. Apa itu pertanyaannya? Ini siapa yuk? Market struktur adalah kunci utama ya teman-teman. Nah nanti kalau Anda chat teman-teman tanya kelas, ya, sampai demand price action ini, nanti akan ketemu sama Mbak Yuni Kenia. Ini bojo saya. Ya, bojo saya. Nah ini dia malah tanya ke saya, pentingkah kredibilitas MKL5 atau portofolio bagi mentor? Calon muridnya tanya. Kalau buat saya, MKL5 atau portofolio itu kayak rekening pribadi, teman-teman. Ya, masa mau sih rekening pribadi kita diumbar keluar-luar? Itu aja sih, bojoku. Itu aja. Jadi masalah kredibilitas untuk apa? Teman-teman bisa lihat dari YouTube, dari channel, dari pemaparan saya punya materi ya, cara menyampaikan saya, teman-teman bisa lihat sendiri. Betul Pak Vicky. Itu kalau bocor ke luar berbahaya. Ya, karena katanya itu penting untuk orang-orang yang belum tahu saja mungkin. Oke. Oke, teman-teman. Thank you, luar biasa 44 orang masih stay ya sampai jam 10. Saya ucap terima kasih, saya appreciate. Terima kasih Pak Megan. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Dan Terima kasih semuanya. Sehat semoga lancar. selalu, sukses selalu. Terima kasih Mbak Nia. Apapun yang Makasih, teman-teman Bapak. kerjakan. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat semua. Makasih. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Megan. Terima kasih.